Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum Bank Syariah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzil Adim dengan NIM 2240 2141. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko hukum perbankan syariah. Manajemen risiko hukum perbankan syariah dimulai dengan menguraikan definisi risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntunan hukum atau kelemahan dalam aspek yuridis yang seringkali muncul karena ketiadaan regulasi yang mendukung atau karena perjanjian yang tidak sempurna, seperti ketidakmampuan memenuhi syarat kontrak atau pengikatan agunan yang tidak memadai. Biasanya risiko ini menyebabkan berbagai masalah pada bank, mulai dari likuiditas hingga kebangkrutan. Manajemen risiko hukum bertujuan untuk minimalkan dampak negatif dari risiko yuridis, seperti perubahan regulasi yang tidak mendukung transaksi syariah dapat berdampak serius. Maka proses manajemen risiko yang baik itu diperlukan untuk memastikan bahwa bank itu tidak terjerat dalam tuntunan hukum atau perubahan kebijakan yang mendadak. Selanjutnya, risiko inheren yang melekat pada setiap kegiatan perbankan, yang dimana ini risiko muncul dari berbagai faktor termasuk litigasi, kelemahan perikatan, dan ketiadaan undang-undang yang relevan. Faktor litigasi adalah risiko perselisihan hukum yang mungkin dihadapi bank dengan pihak ketiga, yang dimana faktor ini penting dalam risiko hukum dikarenakan proses litigasi seringkali membawa biaya besar yang dapat merugikan kondisi keuangan pada perbankan syariah. Bank syariah memerlukan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah atau biasa yang disebut itu DPS untuk mengendalikan risiko hukum. Pengawasan ini meliputi kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dari setiap pihak bank, dan DPS ini juga berperan dalam menilai apakah aktivitas bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau belum. Sementara tugasnya direksi harus mengembangkan komunikasi yang efektif dengan seluruh unit kerja agar semua risiko hukum dapat dicegah dan dikendalikan. Poin selanjutnya yaitu kebijakan prosedur dan batasan risiko hukum yang perlu disusun dengan jelas dan disesuaikan dengan visi dan strategi bisnis perbankan syariah. Strategi manajemen risiko ini meliputi tingkat risiko yang dapat diterima dan langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan, itu termasuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran atau berkala atas prosedur yang ada. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko hukum juga menjadi aspek penting dalam manajemen risiko, karena bank syariah itu wajib mengidentifikasi semua potensi risiko hukum pada produk layanan baru sebelum diluncurkan atau sebelum diterapkan. Proses pengukuran dan pemantauan ini, risiko hukumnya ini harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua transaksi itu berjalan sesuai regulasi.
Lalu ada sistem pengendalian internal yang berperan penting dalam mendukung manajemen risiko hukum yang efektif. Yang dimana sistem ini tuh melibatkan struktur organisasi yang membagi tanggung jawab secara tegas dan pada prosedur pencatatan dan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan bank tersebut. Kendalian internal yang kuat itu dapat membantu bank menjaga aset, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengurangi potensi kerugian. Dalam manajemen risiko hukum, setiap bank syariah juga perlu mengukur exposure risiko hukum. Exposure ini mencakup berbagai jenis risiko seperti perkara pengadilan, dokumen yang tidak sah, dan perbedaan interpretasi perjanjian. Penilaian risiko hukum menggunakan indikator exposure untuk menentukan seberapa besar risiko yang harus dikelola oleh bank syariah. Jadi kesimpulan pada artikel tersebut itu dalam rangka menghadapi risiko hukum, bank syariah itu perlu menerapkan manajemen risiko hukum yang benar-benar matang. Manajemen risiko hukum ini melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh pihak bank itu memenuhi persyaratan hukum dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan menerapkan manajemen risiko hukum yang baik, itu bank dapat mengurangi potensi tuntutan hukum dan risiko yuridis lainnya maupun risiko yang akan datang. Selain itu, risiko inheren yang melekat pada setiap aktivitas bisnis itu perlu diidentifikasi terus diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan baik. Proses ini memerlukan pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi yang seperti saya sebutkan tadi, kayak komisaris dan DPS, yang bertanggung jawab dalam menilai apakah kegiatan bank itu sudah memenuhi standar syariah atau belum, apakah kegiatan bank itu sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah apa belum. Nah, itu tugasnya DPS dan komisaris. Terus yang efektivitas manajemen risiko hukum itu juga bergantung pada sistem pengendalian internal yang andal. Sistem ini juga membantu bank menjaga kepatuhan dan integritas operasi serta melindungi aset dari kerugian yang diakibatkan risiko hukum. Bank syariah itu perlu memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan itu telah diterapkan dengan baik untuk meminimalkan risiko hukum di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.